telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seimbanglah dalam sujud dan janganlah seseorang meletakkan tangannya seperti anjing, dan jika meludah maka jangan sekali-kali ia meludah ke arah depan atau ke sebelah kanannya, karena dia sedang berhadapan dengan Rabb-Nya. Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Sulaiman bin Bilal berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Sulaiman berkata, Shalih bin Kaisan telah menceritakan kepada kami Al-A'raj Abdurrahman dan selainnya dari Abu Hurairah dan Nafi', mantan budak Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar, bahwa keduanya menceritakan kepadanya dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, jika udara sangat panas menyengat maka tundalah sholat, karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api neraka Jahannam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Muhajir Abu Al-Hasan bahwa ia mendengar Zaid bin Wahb dari Abu Zar berkata, seorang muazin Nabi SAW mengumandangkan azan zuhur, kemudian beliau bersabda, tundalah, atau beliau katakan, tunggulah. Kemudian beliau melanjutkan, panas yang menyengat ini berasal dari hembusan api Jahannam. Jika udara sangat panas menyengat, maka tundalah sholat kita hingga kita melihat bayangan suatu benda. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Al-Muthanna berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, kami telah menghafalnya dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila panas sangat menyengat maka tundalah sholat hingga panasnya mereda, sebab panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api Jahannam. Neraka Jahannam mengadu kepada Rabb-Nya seraya berkata, wahai Rabb, sebagian kami telah makan sebagian yang lain. Maka Allah pun memberinya izin dengan 2 tarikan nafas, sekali saat musim dingin dan sekali saat musim panas. Maka apa yang kalian rasakan berupa udara panas berasal darinya, begitu juga udara dingin yang kalian rasakan berasal darinya. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs bin Riyad berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Abu Saleh dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tundalah salat zuhur hingga panas mereda, karena panas yang sangat menyengat berasal dari hembusan Jahannam. Hadis ini dikuatkan oleh Sufyan dan Yahya dan Abu Awanah dari Al-A'mash. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami dari Muhajir Abu Al-Hasan, mantan budak Bani Taimillah. Ia berkata, aku mendengar Zaid bin Wahb dari Abu Zar Al-Ghifari berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ketika ada muazin yang hendak mengumandangkan azan zuhur, Nabi SAW bersabda, tundalah. Sesaat kemudian muazin itu kembali akan mengumandangkan azan, maka Nabi SAW pun kembali bersabda, tundalah hingga kita melihat bayang-bayang bukit. Kemudian Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahanam. Maka apabila udara sangat panas menyengat, tundalah sholat hingga panas mereda. Ibnu Abbas berkata, maksud dari firman Allah tataqayya'u Quran surat An-Nahl 48 adalah condong. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik ketika matahari panas terik Rasulullah SAW keluar rumah melaksanakan sholat zuhur. Kemudian beliau naik ke atas mimbar dan menyebutkan tentang hari kiamat. Beliau sebutkan bahwa pada saat itu terdapat perkara yang besar. Kemudian beliau katakan, siapa ingin bertanya maka bertanyalah. Dan tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali aku akan mengkabarkan kepada kalian selama aku masih berada di tempatku ini. Tiba-tiba para sahabat menangis dan Nabi SAW terus mengulangi, bertanyalah kepadaku. Maka berdirilah Abdullah bin Khuzafah As-Sahmi berseraya berkata, siapakah ayahku? Beliau menjawab, ayahmu Huzafah. Kemudian Nabi SAW meminta lagi, bertanyalah kepadaku. Maka bangkitlah Umar dari posisi duduk berlututnya, lantas berkata, kami ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Lalu Nabi SAW terdiam sejenak, kemudian bersabda, barusan diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Dari balik dinding ini aku tidak lihat kebaikan sebagaimana keburukan. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Minhal dari Abu Barzah bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat subuh dan salah seorang dari kami dapat mengetahui siapa orang yang ada di sisinya. Dalam sholat tersebut beliau membaca antara 60 hingga 100 ayat dan beliau sholat zuhur saat matahari sudah condong. Sholat asar saat salah seorang dari kami pergi ke ujung kota dan matahari masih terasa panas sinarnya. Dan aku lupa apa yang dibaca beliau saat sholat maghrib. Dan beliau sering mengakhirkan pelaksanaan sholat isya hingga sepertiga malam, lalu melaksanakannya sampai pertengahan malam. Muaz berkata, Syu'bah berkata, aku pernah berjumpa dengannya pada suatu hari, berkata, atau sepertiga malam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, yakni Ibnu Muqattil berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdurrahman, telah menceritakan kepadaku Ghalib Al-Qattan dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani dari Anas bin Malik, ia berkata, jika kami sholat di belakang Rasulullah SAW pada sholat zuhur saat udara panas, kami sujud beralaskan pakaian kami untuk menghindari panasnya pasir. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan sholat di Madinah sebanyak 7 dan 8, yaitu sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Ayyub berkata, barangkali hal itu ketika pada malam itu hujan. Ibnu Abbas berkata, bisa jadi. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata,
telah menceritakan kepada kami Anas bin Ayyad dari Hisham dari bapaknya bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW melaksanakan sholat Asyar sedangkan matahari belum berlalu dari kamarnya atau rumah Aisyah. Abu Umamah menyebutkan dari Hisham dari dalam kamarnya posisi cahayanya. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW sholat asar sementara matahari yang ada di kamarnya belum menampakkan bayang-bayang. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah berkata, Nabi SAW melaksanakan sholat asar sementara matahari muncul dari dalam kamarku dan belum nampak bayang-bayang. Malik dan Yahya bin Sa'id dan Shu'aib dan Ibnu Abu Hafs menyebutkan sementara matahari belum lagi nampak bayangannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqattil berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Auf dari Sayyar bin Salamah berkata, aku dan bapakku datang menemui Abu Barzah al-Aslami. Lalu bapakku berkata kepadanya, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat yang diwajibkan? Abu Barzah menjawab, Nabi SAW melaksanakan sholat zuhur yang kalian sebut sebagai waktu utama saat matahari telah tergelincir, sholat asar ketika salah seorang dari kami kembali dengan kendaraannya di ujung kota sementara matahari masih terasa panas sinarnya, dan aku lupa apa yang dibaca beliau saat sholat maghrib. Beliau lebih suka mengakhirkan sholat Isya yang kalian sebut dengan sholat Atmah, dan beliau tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Dan beliau melaksanakan sholat subuh ketika seseorang dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahnya. Beliau membaca 6 hingga 100 ayat. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha dari Anas bin Malik berkata, kami pernah sholat asar, kemudian orang-orang keluar menuju Bani Amr bin Auf, dan kami dapati mereka sedang melaksanakan sholat asar. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Muqattil berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Uthman bin Sahal bin Hunayf berkata, aku mendengar Abu Umamah bin Sahal berkata, kami pernah sholat zuhur bersama Umar bin Abdul Aziz. Setelah selesai kami keluar mendatangi Anas bin Malik, dan saat itu kami dapati mereka sedang melaksanakan sholat asar. Maka aku pun bertanya, wahai paman, sholat apakah yang kamu kerjakan ini? Dia menjawab, sholat asar. Saat seperti inilah sholat Rasulullah SAW yang pernah kami lakukan bersamanya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Shu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat asyar saat matahari masih meninggi, dan jika ada seseorang pergi menemui keluarganya kemudian kembali, maka ia akan mendapati matahari masih tinggi. Sedangkan sebagian desa jaraknya dengan Madinah ada yang berjarak sampai 4 mil atau sekitar itu. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik berkata,
kami pernah melaksanakan sholat asyar, dan jika salah seorang dari kami pergi ke Quba mendatangi mereka atau penduduk, maka matahari masih tinggi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kehilangan sholat asar dengan berjamaah seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Saat menafsirkan ayat, dia sekali-kali tidak akan mengurangi Quran surat Muhammad ayat 35. Abu Abdullah berkata, bila kamu membunuh seseorang atau kamu mengambil hartanya. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Kathir dari Abu Qilabah dari Al-Malih berkata, kami pernah bersama Buraidah pada suatu peperangan saat cuaca mendung. Lalu ia berkata, segeralah laksanakan sholat asyar, karena Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, sungguh hapuslah amalnya. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Qais dari Jarir bin Abdullah berkata, pada suatu malam kami pernah bersama Nabi SAW. Beliau lalu melihat ke arah bulan purnama. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, dan kalian tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan untuk melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Beliau kemudian membaca ayat, dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Qaf ayat 39. Ismail menyebutkan, kerjakanlah dan sekali-kali jangan sampai kalian terlewatkan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat sholat fajar atau subuh dan asyar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya bin Abu Kathir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang dari kalian mendapatkan sujud salat asar sebelum terbenam matahari, maka sempurnakanlah. Dan jika mendapatkan sujud salat subuh sebelum terbit matahari, maka sempurnakanlah. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, ia mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya keberadaan kalian dibandingkan umat-umat sebelum kalian seperti masa antara sholat asar dan terbenamnya matahari.
Ahlu Taurat diberikan kitab Taurat, kemudian mereka mengamalkannya hingga apabila sampai pertengahan siang hari mereka menjadi lemah atau tidak kuat sehingga melalaikannya. Maka mereka diberi pahala satu qirat. Kemudian ahlu Injil diberikan kitab Injil, lalu mereka mengamalkannya hingga waktu sholat asar, dan mereka pun melemah, maka mereka pun diberi pahala satu qirat. Sedangkan kita diberikan Al-Quran, lalu kita mengamalkannya hingga matahari terbenam, maka kita diberi pahala 2 qirat. Kedua ahlul kitab tersebut berkata, "Wahai Rabb kami, bagaimana engkau memberikan mereka 2 qirat, dan engkau beri kami 1 qirat, padahal kami lebih banyak beramal?" Beliau melanjutkan kisahnya, maka Allah Azza wa Jalla bertanya, "Apakah aku menzalimi sesuatu dari bagian pahala kalian?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki." Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Perumpamaan kaum muslimin, Yahudi dan Nasoro seperti seseorang yang mempekerjakan suatu kaum. Mereka harus bekerja untuknya hingga malam hari, sementara mereka hanya beramal hingga siang hari. Mereka berkata, kami tidak patut menerima upah darimu. Akhirnya orang itu mempekerjakan kaum yang lain dan berkata, sempurnakanlah sisa hari yang ada, nanti kalian mendapatkan bagian upah sesuai persyaratanku. Maka mereka mengerjakan pekerjaan hingga hanya sampai waktu asar. Mereka lalu berkata, kami kembalikan pekerjaan kepadamu. Lalu orang itu mempekerjakan kaum yang lain lagi. Maka kaum tersebut bekerja menuntaskan sisa hari sampai matahari terbenam. Jadilah kaum ini menyempurnakan pahala 2 kaum sebelumnya." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An-Najashi Suhaib, mantan budak Rafi' bin Hadij. Ia berkata, aku pernah mendengar Rafi' bin Hadij berkata, kami pernah sholat maghrib bersama Nabi SAW. Ketika salah seorang dari kami berlalu pergi, maka ia masih dapat melihat tempat sandal kami. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim dari Muhammad bin Amru bin Al-Hasan bin Ali berkata, Al-Hajjaj pernah menunda pelaksanaan sholat. Maka kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah, maka dia menjawab, Nabi SAW melaksanakan sholat zuhur ketika matahari telah condong, sholat asar saat matahari masih terasa panas sinarnya, sholat maghrib ketika matahari telah terbenam, dan sholat isya terkadang beliau mengikuti keadaan jamaah. Jika beliau lihat sudah berkumpul, maka beliau segerakan, dan jika mereka belum berkumpul, maka beliau akhirkan. Sementara untuk sholat subuh, mereka atau beliau melaksanakannya saat pagi masih gelap. Telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah berkata, kami pernah sholat maghrib bersama Nabi SAW ketika matahari sudah tenggelam, tidak terlihat. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Amru bin Dinar berkata,
Aku pernah mendengar Jabir bin Zaid dari Abdullah bin Abbas berkata, Nabi SAW pernah melaksanakan sholat 7 rakaat dengan jamak dan 8 rakaat dengan jamak. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, yaitu Abdullah bin Amr berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith dari Al-Husain berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah kalian dikalahkan oleh orang Badui dalam menamakan atau melaksanakan sholat maghrib kalian. Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani berkata, orang Badui menyebut maghrib dengan Aisyah karena mereka menunda pelaksanaan maghrib hingga masuk waktu Aisyah. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri. Salim berkata, Abdullah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memimpin kami melaksanakan sholat Aisyah pada waktu yang orang-orang menyebutnya dengan sebutan Atamah. Selesai sholat beliau berpaling dan menghadap ke arah kami seraya bertanya, tidakkah kalian melihat malam kalian ini? Ketahuilah sesungguhnya pada setiap 100 tahun tidak ada seorang pun yang hidup di atas bumi akan tersisa. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dari Muhammad bin Amru, yaitu Ibnu Al-Hasan bin Ali. Ia berkata, kami pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang sholatnya Nabi SAW. Ia lalu menjawab, beliau melaksanakan sholat zuhur jika matahari sudah condong, sholat asyar saat matahari masih terasa panasnya atau masih terang, sholat maghrib ketika matahari sudah tenggelam, sedangkan sholat Aisyah jika orang-orang sudah berkumpul maka beliau segerakan, dan jika belum maka beliau akhirkan, dan waktu untuk sholat subuh saat pagi masih gelap. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, ia katakan Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat Aisyah ketika malam telah masuk sepertiga akhir malam atau atamah, dan itu terjadi ketika Islam belum luas tersebar. Beliau tidak juga keluar hingga Umar berkata, para wanita dan anak-anak sudah tidur. Maka beliau pun keluar dan bersabda kepada orang-orang yang ada di masjid, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu sholat ini selain kalian. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Umamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa. Ia berkata, aku dan sahabat-sahabatku yang pernah ikut dalam perahu singgah pada tanah lapang yang memiliki aliran air, sedangkan Nabi SAW berada di Madinah. Di antara mereka ada beberapa orang yang saling bergantian mengikuti Nabi SAW sholat Aisyah di setiap malamnya. Hingga pada suatu malam, aku dan para sahabatku menjumpai Nabi SAW yang saat itu sedang sibuk dengan urusannya, sehingga beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat Aisyah hingga pada pertengahan malam. Maka Nabi SAW keluar untuk menunaikan sholat bersama mereka. Selesai sholat, beliau bersabda kepada orang-orang yang hadir, tetaplah kalian di tempat kalian dan bergembiralah. Sesungguhnya termasuk dari nikmat Allah kepada kalian adalah didapatinya seorang pun saat ini yang melaksanakan sholat Aisyah selain kalian.
Atau beliau bersabda, tidak ada yang melaksanakan sholat pada waktu seperti ini kecuali kalian. Namun ia terlupa mana dari dua kalimat ini yang dikatakan beliau. Abu Burdah berkata, Abu Musa, maka kami kembali dengan gembira dengan apa yang kami dengar dari Rasulullah SAW. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab Al-Thaqafi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hazza dari Abu Al-Minhal dari Abu Barzah bahwa Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar dari Sulaiman dari Ibnu Bilal berkata, telah menceritakan kepada kami Salih bin Kaisan, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat Isya hingga sepertiga malam yang akhir. Lalu Umar pun berseru kepada beliau, laksanakanlah sholat, sebab para wanita dan anak-anak telah terlelap tidur. Maka keluarlah beliau seraya berkata, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu sholat Isya ini selain kalian. Beliau tidaklah melaksanakan sholat seperti ini kecuali di Madinah, dan mereka melaksanakan sholat antara hilangnya syafaq atau cahaya kemerahan di langit hingga sepertiga awal dari malam. Telah menceritakan kepada kami Mahmud, yaitu Ibnu Ghailan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah suatu malam disibukkan dengan urusan sehingga mengakhirkan sholat Isya, dan karenanya kami tertidur di dalam masjid. Lalu kami terbangun, lalu tertidur, lalu terbangun lagi hingga akhirnya Rasulullah SAW keluar menemui kami seraya bersabda, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu sholat seperti ini selain kalian. Dan Ibnu Umar tidak mempermasalahkan apakah beliau memajukannya atau mengakhirkannya, pelaksanaannya. Dan Ibnu Umar tidur dahulu sebelum sholat Isya. Ibnu Juraij berkata, aku bertanya kepada Apo, lalu dia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, pernah suatu malam Rasulullah SAW mengakhirkan sholat Isya hingga banyak orang tertidur. Kemudian mereka terbangun, lalu tertidur lagi, kemudian terbangun lagi. Umar bin Al-Khattab lalu berdiri dan berkata, sholat. Atha berkata Ibnu Abbas, maka Nabi SAW kemudian keluar dengan meletakkan tangan pada kepala, seakan aku melihat rambut beliau basah meneteskan air. Beliau kemudian bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka melaksanakan sholat Isya seperti waktu sekarang ini. Aku, Ibnu Juraij, kemudian menanyakan kepada Atha untuk memastikan kenapa Nabi SAW meletakkan tangannya di kepala sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu Abbas. Maka Allah merenggangkan sedikit jari-jarinya, kemudian meletakkan ujung jarinya di atas sisi kepala, kemudian ia menekannya sambil menggerakkan ke sekeliling kepala hingga ibu jarinya menyentuh ujung telinga yang dimulai dari pelipis hingga pangkal jenggot. Dia melakukannya tidak pelan juga tidak cepat, kecuali sedang seperti itu. Lalu beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka melaksanakan sholat seperti waktu sekarang ini. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahim Al-Muharibi berkata, telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik berkata, Nabi SAW pernah
mengakhirkan sholat Isya hingga pertengahan malam. Setelah melaksanakan sholat, beliau bersabda, manusia semuanya sudah selesai sholat, lalu mereka tidur, dan kalian akan senantiasa dalam hitungan sholat selama kalian menunggu pelaksanaannya. Ibnu Abu Maryam menambahkan, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub, telah menceritakan kepadaku Humaid, dia mendengar Anas bin Malik berkata, pada malam itu aku seolah melihat cahaya cincin beliau. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ismail, telah menceritakan kepada kami Qais. Jarir bin Abdullah berkata kepadaku, kami sedang bersama Nabi SAW saat beliau melihat rembulan di malam purnama. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, dan kalian tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Kemudian beliau membaca, maka bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surah Qaf ayat 38. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepadaku Abu Jamrah dari Abu Bakar bin Abu Musa dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Ibnu Roja berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Abu Jamrah, bahwa Abu Bakar bin Abdullah bin Qais telah mengabarkan kepadanya seperti ini, dan telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami Habban, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah dari Abu Bakar bin Abdullah dari bapaknya dari Nabi SAW seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Ashim berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik, bahwa Zaid bin Thabit telah menceritakan kepadanya bahwa mereka pernah sahur bersama Nabi SAW, kemudian mereka berdiri untuk melaksanakan sholat. Aku bertanya, berapa jarak antara sahur dengan sholat subuh? Dia menjawab, antara 50 hingga 60 ayat. Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Shabbah, telah mendengar Rauh bin Ubadah, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW dan Zaid bin Thabit makan sahur bersama. Setelah keduanya selesai makan sahur, beliau lalu bangkit melaksanakan sholat. Kami bertanya kepada Anas, berapa rentang waktu antara selesainya makan sahur hingga keduanya melaksanakan sholat? Anas bin Malik menjawab, kira-kira waktu seseorang membaca 50 ayat. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais dari saudaranya dari Sulaiman dari Abu Hazm, bahwa dia mendengar Sahal bin Sa'ad berkata, suatu kali aku pernah makan sahur bersama keluargaku, kemudian aku bersegera agar dapat melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Laith dari Muqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, ia mengatakan, kami wanita-wanita mukminat pernah ikut sholat fajar bersama Rasulullah SAW dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai sholat tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap.
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Busr bin Sa'id, dan dari Al-A'raj. Mereka semua menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbit matahari, berarti dia mendapatkan subuh. Dan siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum terbenam matahari, berarti dia telah mendapatkan asyar. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat, berarti dia telah mendapatkan sholat. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Qatadah, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu Abbas berkata, orang-orang yang diridhoi mempersaksikan kepadaku, dan di antara mereka yang paling aku ridhoi adalah Umar. Mereka semua mengatakan bahwa Nabi SAW melarang sholat setelah subuh hingga matahari terbit, dan setelah asar sampai matahari tenggelam. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, dari Qatadah, aku mendengar Abu Al-Aliyah dari Ibnu Abbas berkata, orang-orang para sahabat menceritakan hadis ini kepadaku. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Hisham berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian sengaja melaksanakan sholat ketika matahari sedang terbit dan juga ketika terbenamnya. Dan telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika matahari sedang terbit, maka tundalah sholat hingga telah meninggi. Dan jika matahari sedang terbenam, maka tundalah sholat hingga menghilang. Hadis ini juga dikuatkan oleh Abdah. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail dari Abu Usamah, dari Ubaidullah, dari Khubayb bin Abdurrahman, dari Hafs bin Ashim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW melarang dari 2 macam jual beli, 2 cara berpakaian, dan 2 sholat. Beliau melarang sholat setelah subuh sampai terbit matahari, dan setelah asyar sampai matahari terbenam. Melarang dari pakaian syama dan duduk ihtiba dengan 1 kain sehingga menghadapkan kemaluannya ke langit. Dan beliau juga melarang dari jual beli al-munabazah dan al-mulasamah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian sengaja sholat ketika matahari sedang terbit dan atau ketika saat terbenam. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Soleh dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Atha bin Yazid al-Junda'i bahwa dia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat setelah subuh hingga matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah asyar hingga matahari menghilang. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Attiyah berkata, aku mendengar Humran bin Aban
menceritakan dari Muawiyah berkata, sungguh kalian telah mengerjakan suatu sholat atau yang dilarang. Kami telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak pernah melihat beliau melaksanakannya. Beliau telah melarang keduanya, yaitu 2 rakaat setelah sholat asyar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah dari Ubaidullah, dari Khubayb, dari Hafs bin Ashim, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW melarang dari 2 macam sholat, 2 rakaat setelah subuh hingga terbit matahari dan 2 rakaat setelah asar hingga matahari terbenam. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar berkata, aku melaksanakan sholat sebagaimana aku melihat para sahabatku melaksanakannya. Aku tidak melarang seorang pun untuk melaksanakan sholat baik di malam hari maupun di siang hari, kecuali bila kalian sengaja mengerjakannya saat matahari sedang terbit atau ketika sedang terbenamnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Aiman berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia mendengar Aisyah berkata, demi zat yang telah mewafatkan beliau, beliau tidak pernah meninggalkan keduanya hingga beliau berjumpa Allah, dan tidaklah beliau bertemu Allah hingga terasa berat mengerjakan sholat atau tua. Beliau sering mengerjakan sholat dengan duduk, yakni 2 rakaat setelah asyar. Namun Nabi SAW tidak mengerjakannya di masjid karena khawatir akan memberatkan umatnya, sebab beliau lebih suka meringankan mereka. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku Aisyah berkata, yaitu anak saudara perempuanku, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah sholat asyar. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-Aswad dari bapaknya, dari Aisyah berkata, 2 rakaat yang tidak pernah Rasulullah SAW tinggalkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asyar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ar'arah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq berkata, aku melihat Al-Aswad dan Masruq bersaksi atas Aisyah, ia berkata, tidaklah Nabi SAW mendatangiku dalam suatu hari setelah asyar kecuali beliau sholat 2 rakaat. Telah menceritakan kepada kami Mu'az bin Fadlah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya, yaitu Ibnu Abu Kathir dari Abu Qilabah, bahwa Abu Al-Malih menceritakan kepadanya, ia berkata, kami pernah bersama Buraidah pada suatu hari yang mendung. Ia lalu berkata, segeralah laksanakan sholat, karena Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asyar, sungguh telah hapus amalnya. Telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail berkata, telah menceritakan kepada kami Husain dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya berkata, kami pernah berjalan bersama Nabi SAW pada suatu malam.
Sebagian kaum lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya Tuhan mau istirahat sebentar bersama kami." Beliau menjawab, "Aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan sholat." Bilal berkata, "Aku akan membangunkan kalian." Maka mereka pun berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya. Tapi rasa kantuknya mengalahkannya dan akhirnya ia pun tertidur. Ketika Nabi SAW terbangun, ternyata matahari sudah terbit. Maka beliau pun bersabda, "Wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan?" Bilal menjawab, "Aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya." Beliau lalu bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendaknya dan mengembalikannya kepada kalian sekehendaknya pula. Wahai Bilal, berdiri dan azanlah atau umumkan kepada orang-orang untuk sholat." Kemudian beliau berwudu. Ketika matahari meninggi dan tampak sinar putihnya, beliau pun berdiri melaksanakan sholat. Telah menceritakan kepada kami Mu'az bin Fadalah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Umar bin Al-Khattab datang pada hari peperangan Khandaq setelah matahari terbenam, hingga ia mengumpat orang-orang kafir Quraisy. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat Asyar hingga matahari hampir terbenam." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Demi Allah, aku juga belum melaksanakannya." Kemudian kami berdiri menuju aliran air atau sungai. Beliau berwudu dan kami pun ikut berwudu. Kemudian beliau melaksanakan sholat Asyar setelah matahari terbenam, dan setelah itu dilanjutkan dengan sholat Maghrib. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dan Musa bin Ismail, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa lupa suatu sholat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat, karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Allah berfirman, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Thaha ayat 14. Musa berkata, Hammam berkata, setelah itu aku mendengar beliau mengucapkan, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Abu Abdullah berkata, Habban berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi SAW seperti itu. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya al-Qattan, telah mengabarkan kepada kami Hisham berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Ibnu Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah berkata, pada peperangan Khandaq, Umar bin Al-Khattab mengumpat orang-orang kafir. Lalu ia berkata, hampir saja aku tidak melaksanakan sholat Asyar kecuali setelah matahari hampir tenggelam. Umar melanjutkan, maka kami berdiri menuju aliran air atau sungai. Kemudian beliau melaksanakan sholat Asyar setelah matahari terbenam dan dilanjutkan dengan sholat Maghrib. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Auf berkata, telah menceritakan kepada kami Abu al-Minhal berkata, aku dan bapakku pergi berangkat menemui Abu Barzah al-Aslami. Bapakku lalu berkata kepadanya, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat yang maktubah atau wajib? Abu Barzah menjawab, Nabi SAW melaksanakan sholat zuhur yang kalian sebut sebagai waktu utama saat matahari tergelincir. Sholat Asyar ketika seseorang dari kami pulang menemui keluarganya di ujung kota, maka matahari masih terasa panas sinarnya, dan aku lupa apa yang dibaca beliau saat sholat Maghrib.
Dan beliau lebih suka mengakhirkan pelaksanaan sholat Isya yang kalian sebut sebagai waktu atamah. Beliau tidak suka tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Dan beliau melaksanakan sholat subuh ketika salah seorang dari kami dapat mengetahui siapa yang berada di sampingnya. Beliau membaca antara 6 hingga 100 ayat. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ashrabah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ali Al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Khalid berkata, kami pernah menunggu Al-Hasan hingga memperlambat kami hingga sudah dekat dengan waktu ditegakkannya sholat. Lalu dia datang dan berkata, kami diundang tetangga kami. Kemudian dia melanjutkan, Anas bin Malik menyebutkan, pada suatu malam kami pernah menunggu Nabi SAW hingga sampai pertengahan malam. Lalu beliau sholat bersama kami, kemudian menyampaikan khutbah kepada kami. Sabda beliau, manusia sudah selesai melaksanakan sholat lalu mereka tidur, dan kalian akan senantiasa dalam hitungan sholat selagi kalian menunggu pelaksanaannya. Al-Hasan berkata, sesungguhnya suatu kaum senantiasa akan berada dalam kebaikan selagi mereka menanti kebaikan. Qurrah berkata, ini adalah hadis dari Anas dari Nabi SAW. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bin Umar dan Abu Bakar ibnu Abu Hathmah bahwa Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW sholat Isya pada suatu malam di akhir hayatnya. Selesai salam, Nabi SAW berdiri dan berkata, tidakkah kalian melihat malam kalian ini? Ketahuilah sesungguhnya setelah 100 tahun tidak akan ada orang pun di muka bumi ini yang tersisa dari mereka yang hadir pada malam ini. Kemudian orang-orang mengalami kerancuan dalam memahami pernyataan Rasulullah SAW tersebut hingga mereka memperbincangkannya, yakni apa yang dimaksud dengan 100 tahun tersebut. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya maksud sabda Nabi, tidak akan ada orang yang tersisa di atas bumi ini adalah berakhirnya generasi tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamin bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Uthman dari Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa para ashabu suffah adalah orang-orang yang berasal dari kalangan fakir miskin. Nabi SAW bersabda, barang siapa memiliki makanan cukup untuk 2 orang, maka ajaklah orang yang ketiga. Jika memiliki makanan untuk 4 orang, hendaklah mengajak orang yang kelima atau keenam. Maka Abu Bakar datang dengan membawa makanan yang cukup untuk 3 orang. Nabi SAW lalu datang dengan membawa makanan yang cukup untuk 10 orang. Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, mereka itu adalah aku, bapakku, ibuku. Perawi berkata, aku tidak tahu. Ia mengatakan istriku dan pelayan yang biasa membantu kami dan keluarga Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar makan malam di sisi Nabi SAW hingga waktu Isya, dan ia tetap di sana hingga sholat dilaksanakan. Ketika Abu Bakar pulang di waktu yang sudah malam, istrinya atau ibuku berkata, apa yang menghalangimu untuk menjaga tamu-tamumu? Abu Bakar balik bertanya, kenapa tidak engkau jamu mereka? Istrinya menjawab, mereka enggan untuk makan hingga engkau kembali, padahal mereka sudah ditawari. Abdurrahman berkata, kemudian aku pergi dan bersembunyi. Abu Bakar lantas berkata, wahai gentar, atau kalimat celaan. Abu Bakar terus saja marah dan mencela aku. Kemudian ia berkata kepada tamu-tamunya, makanlah kalian semua. Kemudian tamunya mengatakan, selamanya kami tidak
akan makan. Demi Allah, tidaklah kami ambil satu suap kecuali makanan tersebut justru bertambah semakin banyak dari yang semula. Abdurrahman berkata, mereka kenyang semua dan makanan tersebut menjadi 3 kali lebih banyak dari yang semula. Abu Bakar memandangi makanan tersebut tetap utuh, bahkan lebih banyak lagi. Kemudian ia berkata kepada istrinya, wahai saudara perempuan Bani Firas, bagaimana ini? Istrinya menjawab, tak masalah. Bahkan itu suatu kebahagiaan, ia bertambah 3 kali lipatnya. Abu Bakar kemudian memakannya seraya berkata, itu pasti dari setan, yakni sumpah yang ia ucapkan. Kemudian ia memakan 1 suap lantas membawanya ke hadapan Nabi SAW. Waktu itu antara kami mempunyai perjanjian dengan suatu kaum dan masanya pun telah habis. Kemudian kami membagi orang-orang menjadi 12 orang. Dan setiap dari mereka diikuti oleh beberapa orang, dan Allah yang lebih tahu berapa jumlah mereka. Kemudian mereka menyantap makanan tersebut hingga kenyang. Telah menceritakan kepada kami Amron bin Maisarah, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hazza dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik berkata, orang-orang menyebut-nyebut tentang api dan lonceng dalam mengusulkan cara memanggil sholat. Lalu ada juga di antara mereka yang mengusulkan seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan dengan 2 kali dan iqamat dengan bilangan ganjil. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul untuk sholat dengan cara memperkirakan waktunya, dan tidak ada panggilan untuk pelaksanaan sholat. Suatu hari mereka memperbincangkan masalah tersebut. Di antara mereka ada yang mengusulkan lonceng seperti loncengnya kaum Nasrani, dan sebagian lain mengusulkan untuk meniup trompet sebagaimana kaum Yahudi. Maka Umar pun berkata, mengapa tidak kalian suruh seseorang untuk mengumandangkan panggilan sholat? Rasulullah SAW kemudian bersabda, wahai Bilal, bangkit dan serukanlah panggilan sholat. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Simak bin Atiyah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik berkata, Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat azan dengan genap 2 kali dan mengganjilkan iqamat, kecuali kalimat iqamat qad qamatis shalah, salat telah dikumandangkan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad yaitu Ibnu Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab As-Saqafi berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid Al-Hazza dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik berkata, ketika manusia sudah banyak yang masuk Islam, ada yang mengusulkan cara memberitahu masuknya waktu sholat dengan sesuatu yang mereka bisa pahami. Maka ada yang mengusulkan dengan menyalakan api, dan ada juga yang mengusulkan dengan memukul lonceng. Lalu diperintahlah Bilal untuk mengumandangkan kalimat azan dengan genap 2 kali dan mengganjilkan iqamat. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik berkata, Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat azan dengan genap 2 kali dan mengganjilkan iqamat. Ismail berkata, aku sampaikan masalah ini kepada Ayyub, lalu ia berkata, kecuali kalimat iqamat qad qamatis shalah, salat telah dikumandangkan.
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali, dan bila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi. Lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang, seraya berkata, ingatlah ini dan itu, dan terus saja ia melakukan godaan ini, hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'ah Al-Ansari Al-Mazini dari bapaknya bahwa ia mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepadanya, aku lihat kamu suka kambing dan lembah penggembalaan. Jika kamu sedang menggembala kambingmu atau berada di lembah, lalu kamu mengumandangkan azan sholat, maka keraskanlah suaramu, karena tidak ada yang mendengar suara muazin, baik manusia, jin, atau apapun dia, kecuali akan menjadi saksi pada hari kiamat. Abu Sa'id berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Humaid dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW jika memerangi suatu kaum bersama kami, maka beliau tidak menyerang kaum tersebut hingga datangnya waktu subuh atau menunggu. Jika mendengar suara azan, beliau mengurungkannya, namun bila tidak terdengar suara azan, maka beliau menyerangnya. Anas bin Malik berkata, maka pada suatu hari kami keluar untuk menyerbu perkampungan Khaybar. Kami lantas menunggu hingga malam hari. Ketika datang waktu pagi dan beliau tidak mendengar suara azan, maka beliau menaiki tunggangannya, sementara aku membonceng di belakang Abu Talhah. Sungguh kakiku menyentuh kaki Nabi SAW. Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Penduduk Khaybar keluar ke arah kami dengan membawa keranjang dan sekop-sekop mereka. Ketika mereka melihat Nabi SAW, maka mereka berkata, Muhammad, demi Allah, Muhammad, dan pasukannya datang. Kata Anas, ketika Rasulullah SAW melihat mereka, beliau bersabda, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya kami, apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut. Quran Surat As-Saffat ayat 177. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abba bin Yazid Al-Laithi dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka jawablah seperti apa yang diucapkan muazin. Telah menceritakan kepada kami Muaz bin Fadalah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith berkata, telah menceritakan kepadaku Isa bin Talhah bahwa pada suatu hari dia mendengar Muawiyah mengucapkan seperti apa yang diucapkan muazin hingga ucapannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Hawai berkata, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya seperti itu. Yahya berkata, dan telah menceritakan kepadaku sebagian saudara kami bahwa dia berkata, jika muazin mengucapkan hayya 'alas shalah,
marilah melaksanakan sholat. Ia menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Dia berkata, demikianlah kami mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyash berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Muhammad Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdoa setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'watit tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Ya Allah Rabb, pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik solat yang akan didirikan ini, berikanlah wasilah atau perantara dan keutamaan kepada Muhammad. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan, maka ia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Sumayyah, mantan budak Abu Bakar, dari Saleh dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat pada azan dan shaf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat Aisyah dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ayyub dari Abdul Hamid sahabat Az-Zayadi dan Hashim Al-Ahwal dari Abdullah bin Al-Harith berkata, pada suatu hari ketika jalan penuh dengan air dan lumpur atau becek akibat hujan, Ibnu Abbas pernah menyampaikan khutbah kepada kami. Ketika muazin sampai pada ucapan hayya 'alas shalah, marilah mendirikan salat, ia perintahkan muazin tersebut untuk menyerukan, salatlah di tempat tinggal masing-masing. Lalu orang-orang saling memandang satu sama lain karena heran. Maka Abdullah bin Al-Harith pun berkata, hal yang demikian ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik darinya, dan itu merupakan kewajiban muakkad yang ditekankan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Perawi berkata, Ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang buta. Ia tidak akan mengumandangkan azan subuh hingga ada orang yang mengatakan kepadanya, sudah subuh, sudah subuh. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar berkata, Hafsah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW jika muazin telah selesai mengumandangkan azan subuh, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat ringan sebelum mendirikan sholat subuh. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Aisyah bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat sunat 2 rakaat ringan antara azan dan iqamat dalam sholat subuh. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar
dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai ada seruan azan oleh Ibnu Ummi Maktum. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman At-Taimi dari Abu Uthman Al-Hindi dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW. Beliau bersabda, azannya Bilal tidaklah menghalangi seorang dari kalian atau seseorang dari makan sahurnya, maka dia mengumandangkan azan saat masih malam supaya orang yang masih sholat malam dapat pulang untuk mengingatkan mereka yang masih tidur. Dan bila azan tidak bermaksud memberitahukan masuknya waktu fajar atau subuh. Beliau berkata dengan isyarat jarinya, beliau angkat ke atas dan menurunkannya kembali hingga berkata seperti ini. Zuhair menyebutkan beliau berisyarat dengan kedua jari telunjuknya, salah satu jarinya beliau letakkan di atas yang lainnya, kemudian membentangkannya ke kanan dan kirinya. Telah menceritakan kepada kami Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah berkata, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan jalur lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Yusuf bin Isa Al-Marwazi berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai ada seruan azan oleh Ibnu Ummi Maktum. Telah menceritakan kepada kami Ishaq Al-Wasiti berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Al-Jurairi dari Abu Burdah dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzni bahwa Rasulullah SAW bersabda, di dua azan dan iqamat ada salat sunnah. Beliau ucapkan 3 kali bagi yang mau. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, aku mendengar Amr bin Amir Al-Ansari dari Anas bin Malik berkata, jika seorang muazin sudah mengumandangkan azan maghrib, maka para sahabat Nabi SAW berebut mendekati tiang-tiang untuk sholat sunnah, sampai Nabi SAW keluar. Sementara mereka tetap dalam keadaan menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Dan di antara azan dan iqamat maghrib sangatlah sedikit waktunya. Uthman bin Jailah dan Abu Daud menyebutkan dari Syu'bah, antara keduanya azan dan iqamat tidak ada waktu kecuali sedikit. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah berkata, jika muazin selesai mengumandangkan azan pertama dari azan salat subuh, Rasulullah SAW melaksanakan salat 2 rakaat ringan sebelum melaksanakan salat fajar, yaitu ketika fajar sudah jelas masuknya. Kemudian beliau berbaring pada sisi kanan badannya hingga muazin mendatangi beliau untuk mengumandangkan iqamat. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid berkata, telah menceritakan kepada kami Kahmas bin Hasan dari Abdullah bin Buraidah dari Abdullah bin Mughaffal berkata, Rasulullah SAW bersabda, antara 2 azan dan iqamat ada salat sunnah. Kemudian pada ucapan beliau yang ketiga kalinya beliau menambahkan bagi yang mau.
telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad berkata, telah menceritakan kepada kami Wahaib dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al-Huwairith. Aku mendatangi Nabi SAW dalam rombongan kaumku. Kami lalu tinggal di sisi beliau selama 20 hari. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan sayang. Ketika beliau melihat ada kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau bersabda, kembalilah kalian kepada mereka. Bergabunglah bersama mereka, ajari mereka, dan sholat bersama mereka. Jika waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang mengimami sholat kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Muhajir Abu Al-Hasan, dari Zaid bin Wahab, dari Abu Zar Al-Ghifari berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ketika ada muazin yang hendak mengumandangkan azan, beliau berkata kepadanya, tundalah. Sesaat kemudian muazin itu kembali akan melakukan azan. Beliau kembali berkata, tundalah. Kemudian ketika muazin itu kembali hendak melakukan azan untuk ketiga kalinya, beliau kembali berkata, tundalah hingga kita melihat bayang-bayang bukit. Setelah itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api Jahannam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al-Hazza, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al-Huwairith berkata, dua orang laki-laki datang menemui Nabi SAW. Keduanya ingin melakukan suatu perjalanan. Nabi SAW lalu bersabda, jika kalian berdua sudah keluar, maka bila hendak sholat, azan dan iqamatlah, dan yang menjadi imam hendaklah yang paling tua di antara kalian. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah berkata, telah menceritakan kepada kami Malik, kami datang menemui Nabi SAW. Saat itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau selama 20 hari 20 malam. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah ingin atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka, dan perintahkan untuk sholat. Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka jika waktu sholat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Ubaidullah bin Umar berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' berkata, Ibnu Umar pernah azan di malam yang dingin di bukit Jaznan. Kemudian ia berkata, sholatlah di tempat tinggal kalian. Lalu dia mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan seorang muazin untuk mengumandangkan azan, kemudian berseru setelah selesai azan, hendaklah kalian sholat di tempat tinggal kalian pada malam yang dingin atau saat turun hujan dalam perjalanan. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansyur berkata, telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Umais dari Aun bin Abu Juhaifah dari bapaknya berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW di Abdah. Lalu Bilal datang,
dan memberitahukan kepada beliau bahwa waktu sholat telah tiba. Kemudian Bilal keluar dengan membawa sebatang kayu atau tongkat dan menancapkannya di depan Rasulullah SAW. Beliau kemudian melaksanakan sholat di tempat tersebut. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Aun dari bapaknya, bahwa dia melihat Bilal mengumandangkan azan. Aku lalu memperhatikan mulutnya bergerak ke sana dan ke sini saat mengumandangkan azan. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya, ia berkata, ketika kami sholat bersama Nabi SAW, beliau mendengar suara gaduh orang-orang. Maka setelah selesai beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa mendatangi sholat. Beliau pun bersabda, janganlah kalian berbuat seperti itu. Jika kalian mendatangi sholat, maka datanglah dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan dari sholat, maka ikutilah. Dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib berkata, telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dan dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, jika kalian mendengar iqamat dikumandangkan, maka berjalanlah menuju sholat, dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang, berwibawa, dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan dari sholat, maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah.